Semuanya pasti menjadi adat di Aceh ini ketika baca maulid ada berdiri, betul tidak? Bacaannya apa? Ya Nabi SAW, betul tidak? Menjadi pertanyaan, kenapa berdiri? Dan lihat kiri kanan, dia kiri kanan. Dia akan lihat kiri kanan langsung dapat jawaban. Kenapa berdiri? Menghormati siapa? Hah? Menghormati Nabi? Lah, udah jawab aku. Ketika datang, ada apalagi zaman sekarang yang aneh-aneh pandangannya, mengagungkan Rasulullah, bid'ah. Mencintai Rasulullah dianggap ajaran yang baru. Nggak ada zamannya Rasulullah, betul tidak? Datang mereka sekarang bicara sama kita semua. Kenapa kalian berdiri? Ini nggak ada dalam zaman Rasulullah. Kenapa kalian berdiri? Ini baru. Apa kalian jawab? Tergantung sama abad khairat. Kenapa kalian berdiri? Abad khairat itu. Kenapa baca maulid? Abad khairat. Kemudian apa jawaban mereka? Kalau guru kalian salah, kalian juga bakal ikut salah. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang jawab jamaahnya, muridnya. Secara tidak sadar dia menjatuhkan gurunya, betul tidak? Kenapa buat maulid guru kami? Kenapa buat maulid disuruh sama guru? Terus kalau gurunya sesat, ikut sesat. Siapa yang salah? Banyak yang seperti ini. Ada lagi yang mengatakan yang penting maulid terserah. Bagus, bagus, tapi lebih indah kalau tahu alasannya. Kenapa? Ketika kita memperingati maulid, senang untuk Rasulullah yang masak di rumah, masak, apalagi di Aceh, masak di rumah bawa ke masjid, betul tidak? Itu yang masak di rumah untuk apa coba? Karena adat, karena cinta, atau gak enak sama kecilnya? Karena cinta. Yang betul. Ini kita gak masak, dikatain satu kampung, nanti dibilang kita anggota sebelah. Kita masak, habis duit, udah bahan naik setiap maulid, barang dapur naik, betul tidak? Sehingga kita boleh mengatakan itu adat. Karena apa? Udah menjadi kebiasaan dari leluhur kita. Tapi jika kita tahu alasan, akan menambahkan kecintaannya kita ketika kita melakukan tersebut. Yang khidmah, yang pasang tenda, yang buat hias-hiasan, yang bentak karpet dan sebagainya, karena nggak enak sama abadi, atau karena ya udahlah murid sini aja yang hadir di sini baca maulid, datang ke sini. Kenapa? Karena nggak enak anak saya belajar di sini. Ada nggak seperti itu? Enggak. Kalau enggak, laki-lakinya mana? Kalau enggak, laki-lakinya mana? Kok dikirim perwakilan di sini? Atau undangannya khusus perempuan berarti? Oh, akhir zaman. Akhir zaman perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dan ditambah kampung ini lebih banyaknya perempuan daripada laki-laki. Hah, iya. Sehingga menjadi alasan kenapa kita berdiri. Ada sebabnya. Bukan sembarangan, oh karena udah terbiasa, tidak. Oh karena itu hal yang baru, tidak. Dari zamannya Rasulullah, sahabat telah melakukan hal tersebut. Sehingga dari ulama, dari para sahabat ke tabi'in, tabi'in, kemudian sampai guru ke guru, sampai kepada kita sekarang, ketika menyebutkan nama Rasulullah, mereka berdiri. Khususnya ketika ya Nabi salam alaika. Kenapa dilakukan oleh zamannya sahabat? Apa itu? Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kenal? Pernah dengar namanya? Di mana? Tetangga sebelah. Abdullah
Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasulullah, salah satu sahabat yang pernah diminta oleh Rasulullah, bacakan Quran kepadaku. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan untukmu ya Rasulullah, melewatimu, tapi masa saya yang baca? Karena suaranya begitu indah, yang sangat luar biasa. Sehingga Abdullah bin Mas'ud, oh salah saya, bukan Abdullah bin Mas'ud, Hasan bin Thabit, kenal tidak? Kenal tidak? Hasan bin Thabit yang kenal? Hasan di tengah sebelah, Pak Hasan. Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah. Banyak beliau menulis syair untuk memuji Rasulullah. Beliau dibayar untuk membuat syair menjatuhkan Rasulullah. Sehingga dalam satu waktu Hasan bin Thabit sedang duduk bersama para sahabat. Lagi duduk bersama para sahabat, kemudian datang Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah datang, para sahabat berdiri. Rasulullah mengatakan duduk, jangan berdiri untuk menghormati Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain duduk. Hasan bin Thabit tetap berdiri. Kemudian mereka mengatakan duduk. Rasul mengatakan duduk. Kemudian Hasan bin Thabit tetap berdiri. Kemudian kata Rasulullah, wahai Hasan, saya telah memerintahkan engkau untuk duduk. Kemudian apa kata Sayyidina Hasan? Ini dalilnya. Ini dalil. Ini dalil. Bukan abati khairat dalilnya. Kalau kalian menyebutkan guru saya yang suruh, kalian menjatuhkan guru. Dalilnya apa? Kata Hasan bin Thabit, ini syair ditulis daripada banyaknya syama'il. Qiyami li azizi alayya fardun, wa tarku fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, yara hadal jamal fala yakum. Hasan bin Thabit buat syair apa itu? Apa tadi pertamanya? Aku berdiri untuk menghormati sang kekasihku, orang yang aku muliakan. Qiyami li azizi alayya fardun. Aku berdiri untuk orang yang aku hormati, itu bentuk suatu kehormatan, suatu kewajiban. Sehingga watarku fardu ma huwa mustaqim, kemudian meninggalkan yang wajib, maka itu sesuatu yang tidak pantas. Kemudian beliau mengatakan, aku heran bagi mereka yang punya akal, yang punya pemikiran. Mereka melihat ini keindahan, mereka tidak mau berdiri. Zamannya Rasulullah, mereka pernah berdiri untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah disebutkan ini, semua sahabat yang lain ikut berdiri untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak ada yang bid'ah, nggak ada yang heran. Karena apa? Itu sudah diajarkan dari zamannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semuanya setelah ini akan berdiri. وتجلت الأنوار من كل جهة فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا.